Mohon perhatian, bioskop Time segera dimulai. Ide pendirian STAIM yang semula bernama Setiamu, Sekolah Tinggi Ilmu Agama Miftahul Ula, tidak terlepas dari cita-cita luhur Al-Maghfurlah Hadratus Syekh Kiai Haji Abdul Fattah, wafat tahun 1969, seorang pendiri pondok pesantren Miftahul Ula. Semasa hidupnya, beliau pernah mengatakan kepada para anggota keluarga maupun para santri bahwa suatu saat nanti di Pondok Ngelawak ini akan didirikan sebuah perguruan tinggi agar para santri berpikiran lebih maju dan berwawasan global. Menurutnya, santri itu harus cakap, dan cukup dalam mengatasi segala permasalahan hidup ini. Sekitar tahun 1955, ide tersebut pernah dipraktekkan dengan membuka kuliatul mubalighin di Kertosono dan Hadratus Syekh sendiri yang bertindak sebagai pimpinan sekaligus sebagai salah seorang dosennya. Sayangnya, aktivitas perkuliahan itu tidak dapat berlangsung lama sehingga belum sempat meluluskan sarjana seorang pun. Pada awal dekade 90-an, wacana mendirikan perguruan tinggi mencuat kembali di lingkungan warga Pondok Ngelawak. Seiring dengan hadirnya Dr. Andres Haji Israfil Amars sebagai Kepala Man Ngelawak dan telah selesainya Dr. Andres Muhammad Hadisuddin Khalil dalam menempuh program S1 di Kediri. Saya itu sudah punya keinginan ngajak Pak Israfil ngadakan perguruan tinggi, sebab kebetulan Pak Israfil itu kan juga dosen di Untar Pak itu, dan banyak ya saya pikir bisa nanti guru-guru aliyah itu membantu. Terus lagi setelah ganti Bupati Pak Tresno, ini kebetulan beliau dari DPR, dan dulu sebelum DPR itu dia di kantor pendidikan Jawa Timur, pendidikan umum itu ya. Kelihatannya dia ahli pendidikan ya. Setelah itu kebetulan juga bangunannya Mujahidin sudah jadi, Pak Israfil dengan siapa saya lupa. Akhirnya menghadap Pak Tresno itu diterima dengan baik. Diterima dengan baik. Terus beliau menganjurkan tahun, kalau tidak salah Oktober begini ya, saya majukan bulan apa, terus Oktober itu kita akan mengadakan penegrian. Ditanya gimana muridnya, ada berapa? Kalau tidak salah waktu itu pendaftarnya hanya sekitar 50 berapa begitu ya. Tapi gimana itu saya konsul, ya sudah tambah diberi tahu. Ya nanti kalau mahasiswanya kelihatan sih, santri-santri itu yang kita gede-gede dipakai kayak mahasiswa. Tambah lu mendurung itu. Akhirnya memang saya buka, diresmikan, beliau yang meresmikan, Pak Bupati Tresno. Nah itulah
Jadi, ya motifnya apa? Kok saya mendirikan? Ya pertama karena ingat pesan Mbah Yai, kedua itu saya lihat murid kami yang sekitar lulusnya dengan MAM-nya itu tidak kurang dari 300 setiap tahun. Ini yang masuk perguruan tinggi tidak ada 10%. Ya alasan utamanya masalah biaya, terutama ya kan anak tani mayoritas. Oleh karena itu saya pikir-pikir, ya padahal menurut apa yang saya ketahui, tingkat aliyah itu sebagaimana di negara maju itu akhirnya hanya seperti sekolah dasar, jadi belum dianggap berpendidikan. Yang dianggap berpendidikan kalau sudah di perguruan tinggi, dan nyatanya kan begitu. Kalau anak tingkat aliyah SMA itu kan baru pengetahuan saja yang diberikan, belum analisa. Kalau di perguruan tinggi itu kan menganalisa pengetahuan. Saya pikir-pikir nanti kalau anak-anak keluarga kita, lingkungan kita ini begini, kan bodoh-bodoh nanti gimana? Itu yang mendorong saya. Ya. Saya termasuk salah satu pendiri dari Setaim Ngelawak Kertosono ini. Tahun 1995 ada ide untuk mendirikan Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ula. Nah, mengapa saya yang rumahnya di Jombang kok ikut menjadi salah satu pendiri? Karena pada waktu itu saya mendapat tugas pemerintah sebagai kepala madrasah aliyah negeri. Jadi saya menjabat kepala madrasah aliyah negeri di Ngelawak di Miftahul Ula itu sejak tahun 1988 sampai 1998. Jadi 10 tahun saya tugas di Ngelawak. Nah, setelah itu saya perhatikan bahwa keluaran madrasah aliyah negeri Ngelawak ini perlu ditampung. Jadi perlu ditampung bagi mereka yang tidak bisa meneruskan pendidikan ke lembaga pendidikan tinggi negeri di kota-kota besar itu, bagaimana supaya bisa tertampung di Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ula. Gagasan itu kemudian disetujui dan dibentuk beberapa orang. Pertama adalah Yai Jamal, yang kedua Yai Qadir, yang ketiga saya sendiri, yang keempat Bapak Dr. Andes Nur Said, yang kelima Bapak Hasyim Afandi, yang keenam adalah Bapak Kharisuddin. Nah, itu. Inilah yang dahulu itu membidani kelahiran Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ula. Setaim itu kalau secara resmi memang didirikan pada tanggal 2 Oktober 1995. Tapi waktu itu bukan Setaim namanya, masih Setiamu. Nah, jadi masih Setiamu, tapi mulai perintisan itu bulan Februari 95. Baru diresmikan 2 Oktober 95 dengan nama Setiamu itu. Untuk bangunan pertama ya Pak ya, untuk awalnya itu bangunannya berada di mana ya Pak? Setaim atau Setiamu waktu itu belum ada sebuah bangunan yang pasti karena masih di Miftahul Ula. Jadi bangunan yang ada, yang digunakan waktu itu ada di dekat pondok pesantren Miftahul Ula Ngelawak, yang sekolah bagian barat itu. Jadi memang pendirian ini ditujukan kan untuk membantu para alumnus yang ingin meneruskan perkuliahan. Nah, itu. Waktu itu yang masih nama Setiamu kita bekerja mulai bulan Februari
sampai bulan Juli itu semuanya memang harus berperan, cuma kita dalam kancah perkantoran. Jadi juga mencari para mahasiswa baru dengan memberikan pengumuman-pengumuman brosur, masang spanduk di berbagai tempat untuk meraih satu mahasiswa yang bisa mencukupi dalam bimbel itu. Setelah perkuliahan berjalan, ini saya menjadi bagian keuangan di Setiamu itu ya. Jadi waktu itu jadi keuangan ya masih karena merintis, jadi kita masih bersifatnya menolong, jadi belum berani menekan kepada para mahasiswa. Yang jelas kita menolong untuk memajukan bagaimana mereka bisa kuliah. Selain itu Miftahul Ula ada sebuah perguruan tinggi. Jadi perjuangannya perjuangan keikhlasan untuk meneruskan perjuangan Mbah Yai Fatah dulu. Sebuah perjuangan dengan banyak rintangan pun mereka hadapi. Kendala apa yang terjadi pada saat itu, Pak? Kendala yang paling besar dalam administrasi yaitu kurangnya alat perkantoran, terutama waktu itu hanya pengetik manual, bukan komputer. Tugas Bapak dalam BAOK itu meliputi apa saja, Pak? Meliputi membuat surat keluar atau maupun surat masuk. Hanya keikhlasan yang mampu menguatkan sebuah perjuangan. Di Ngelawak lagi rame-ramenya pembukaan sekolah tinggi Setiamu dulu namanya ya. Sekolah Tinggi Ilmu Agama Miftahul Ula Setiamu. Nah, saya diminta oleh Yai Jamal kala itu untuk daftar meski tidak usah mengumpulkan syarat, dalam arti tidak usah membayar uang pendaftaran atau yang lainnya. Istilahnya Yai Jamal kala itu sebagai pikat, awakmu daftar wae biar konco-koncomu engko gelem daftar lah roh sampean daftar ya, coro pitik gitu sebagai pikat. Saya pun mendaftar karena saya santri, ngentikane kiai kan harus dilaksanakan. Saya daftar gitu aja tanpa membayar, bahkan juga tidak mengumpulkan berkas-berkas persyaratan seperti misalkan fotokopi ijazah atau apa. Nah, kala itu sebenarnya saya sudah daftar di Lamongan di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Lamongan, Setit Lamongan ya, Setit Sunan Giri Lamongan. Sekarang menjadi Universitas Islam Lamongan itu. Nah, nggak masalah, saya daftar di Setit Sunan Giri Lamongan, kemudian juga daftar di Setiamu Ngelawak. Nah, kala itu saya melaksanakan kegiatan mahasiswa baru. Saya juga ada semacam dulu sekarang Oscar tapi dulu namanya Ospek ya, sudah dilaksanakan, saya juga ikut. Kemudian pembentukan senat mahasiswa, sekarang semacam BEM mungkin, tapi karena satu kelas mungkin lebih tepatnya Kosma atau ketua kelas gitulah ya. Pimpinan Setiamu pada periode pertama tahun 1995 sampai tahun 2000 adalah sebagai berikut. Ketua
Dr. Andes Abdul Qadir Al-Fatah. Puket 1 bidang akademik, Dr. Andres Muhammad Harisudin Kolil. Puket 2 bidang administrasi dan keuangan, Dr. Andres Haji Nur Syahid. Puket 3 bidang kemahasiswaan, Dr. Andres Haji Muhammad Hashim Afandi. BAUAK, Dr. Andres Muhammad Harisudin Kolil. BAU Adib Mubarak, Sarjana Administrasi. BAAK, Dr. Andres Muhammad Arif. Perpustakaan, Dr. Andres Gunawan Wibisono. Keuangan, Bisri Mustafa, Sarjana Agama. Bisa dijelaskan bagaimana kondisi perkuliahan saat ini di STAIM? Alhamdulillahirrabbilalamin. Perkuliahan di STAIM berjalan sebagaimana mestinya, dan perkuliahan sendiri itu bisa berjalan dengan tertib sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi ada perkuliahan tatap muka, ada tugas secara terstruktur, dan ada kegiatan-kegiatan lain yang dalam bentuk pengabdian masyarakat itu. Kan mahasiswa di STAIM itu kan dituntut harus mengamalkan tridharma perguruan tinggi dalam bentuk pendidikan, pengabdian masyarakat, dan penelitian. Ini termasuk ciri khas yang kita laksanakan di STAIM ini. Saya berkeyakinan di STAIM itu sistem perkuliahan insya Allah udah bagus. Dan yang kedua, untuk pengabdian masyarakat juga dilaksanakan dengan baik. Dan ini alhamdulillah kebetulan untuk tahun yang akan datang untuk pengabdian masyarakat sudah menerapkan PAR, yaitu Participatory Action Research. Dan juga kebetulan dosen kita juga menjadi paguyuban PAR dosen-dosen PTS Jawa Timur, yaitu yang nanti akan meraksai adalah dari STAIM Lawang. Kebetulan ketua untuk Jawa Timur saya, Bapak yang dipercaya itu. Ini merupakan suatu keberhasilan yang luar biasa menurut saya, tapi mari kita optimalkan dari amanah yang sudah kita terima itu, kita laksanakan dengan baik. Dan saya yakin perkuliahan kita itu sangat padat, dan terutama reguler itu sudah luar biasa, itu tugas-tugasnya sudah tidak diragukan lagi. Saya kira begitu. Ini untuk sisi perkuliahan. STAIM ini untuk akreditasinya untuk program pendidikan agama Islam sudah bagus, sudah mendapat nilai B. Gimana? Untuk syariahnya C, karena apa? Syariah itu ada poin yang belum bisa terisi dari form penilaian akreditasi itu, termasuk terkait dengan lulusan. Jadi kalau perguruan tinggi yang belum pernah meluluskan mahasiswa itu impossible mendapatkan nilai B, pasti itu C, karena ada poin yang tidak terisi terkait dengan alumni. Tapi kita alhamdulillah ini PAI sudah terakreditasi B, dan ekonomi sudah C, tapi C-nya C gemuk. Insya Allah ini ke depan akan lebih baik. Dan kalau berbicara akreditasi ini, setelah saya mengurus beberapa tahun yang lalu itu sebetulnya kita itu kaya kegiatan. Kita itu juga kaya sarana prasarana sebetulnya, tapi cuma kita itu kurang cerdiknya secara administrasi saja. Ini berdasarkan pengalaman. Seperti di perguruan tinggi yang lain yang akreditasinya baik-baik itu, ternyata semua kegiatan itu ada kegiatan administrasinya, dan itu sebagai bukti fisik. Lah kita kaya kegiatan akan tetapi miskin administrasinya. Mungkin sebagai contoh, kegiatan ini sangat luar biasa begitu.
Nah, untuk persiapan ke depan berdasarkan pengalaman itu ya kita persiapkan semua aktivitas, semua kegiatan kita nanti kita dokumentasikan sebagai bukti fisik. Inilah kelemahan dari lembaga kita. Kita itu kalau bicara akreditasi itu terlalu jujur, tapi administrasinya kurang baik, akhirnya penilaian nggak bisa optimal. Sebenarnya kaya kita itu dari baik sarana maupun dari UKM, kegiatan-kegiatan yang ada itu udah banyak, tapi kita itu miskin administrasi ya. Lah, dari asesor itu menilainya adalah bukti fisik. Kalau kita bukti fisik nggak ada kan kita kelemahan. Gambaran saya kalau seandainya bukti fisik kita ada semua, kita bisa mendapat. Dan nanti insya Allah meskipun B ini saja kita upayakan nanti kita bisa buka S2 lah nanti. Kita ke depan arahnya mau ke sana. Jadi ini sudah kita merapatkan barisan dari teman-teman yang muda itu karena untuk ke depan harapannya STAIM minimal harus cepat mungkin untuk rubah status. Kalau tidak langsung bisa menjadi universitas ya institut dulu. Jadi institut makanya nanti baru ke universitas, kan arahnya begitu. Dan sebetulnya dari yayasan sendiri sangat mendukung sekali karena sarana dari tanah wakaf dan lain sebagainya sudah ada semua. Cuma kita itu ya kita perlu persiapan yang lebih matang lah. Jangan sampai nanti kita terlalu tergesa-gesa dan tapi kalau tidak matang kan akhirnya terjadi hal yang kurang semestinya. Mendapatkan pengalaman yang dalam realitas kehidupan memang harus aktif dipergerakan. Karena itu yang nanti akan mendapatkan pengalaman di luar perkuliahan. Jadi kuliah ini materi-materi konsep ideal perguruan tinggi, realitas masyarakat, kebutuhan masyarakat itu di organisasi kita dapat. Sehingga ketika mahasiswa itu nggak aktif di organisasi, biasanya jadi mahasiswa textbook saja. Jadi hanya konsep teori yang diketahui, praktis di lapangannya kurang. Nah itu nanti ketika terasa ketika PPL, KKN itu nanti kelihatan itu. Dan nanti outputnya ketika di masyarakat biasanya kalau tidak pernah aktif atau kiprah di organisasi ekstra kampus, biasanya di masyarakat juga canggung karena belum punya pengalaman. Ini permasalahan. Sahabat STAIM tercinta, dengan saya Ifta Nurlailia dan sahabat saya Khairia yang sekarang berada di gedung Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ula akan bincang-bincang sedikit kepada Bapak Hasim seputar STAIM ke depan. Rencana STAIM ke depannya itu seperti apa, Pak? Untuk rencana ke depan STAIM ini di bidang kelembagaan, kita pertama harus memperkuat status yayasan. Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Ula itu harus diperkuat sebagai katakanlah pemilik. Dan ketika kita berada di sana, semuanya harus menyadari bahwa mereka ini bertugas siapapun, ya, mulai dari ketua, bukat sampai dosen dan fungsionaris yang lain itu harus menyadari bahwa kita melaksanakan tugas di sini membantu yayasan dalam rangka mewujudkan cita-cita untuk memberdayakan masyarakat melalui perguruan tinggi ini. Jadi tidak boleh ada pikiran seseorang yang bekerja atau membantu pengabdi di STAIM Lawak ini ingin menguasai, katakanlah.
Itu yang pertama. Yang kedua, statutanya. Statuta itu katakan kalau di organisasi disebut anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Dengan diikat oleh statuta itu nanti semuanya tidak akan bisa berkelit kemana-mana. Banyak kasus perguruan tinggi akhirnya jadi rebutan dan sebagainya. Ini kita tidak berharap seperti itu. Jadi sifatnya kita di sini adalah mengabdi. Kemudian dengan seperti itu maka kita akan bekerja secara sungguh-sungguh dan juga penuh pengabdian, tulus ikhlas dan seterusnya. Itu dari sisi kelembagaannya. Dan dibukanya program-program baru sebagai bentuk satu upaya dalam rangka meningkatkan kualitas dan juga meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Kalau selama ini kita baru punya 2, sudah kita buka untuk program PGMI, kemudian PGRA, ada Akhwalus Syakhsiyah, lalu ada program pendidikan bahasa Arab. Bahkan ada yang menyarankan dari Kopertais itu tidak sekedar sekolah tinggi, tapi nanti diupayakan bisa mengarah menjadi institut, arahnya ke sana. Kemudian di dalam perjalanan ke depan ini tentu kita akan berhadapan dengan peraturan perundangan yang ada. Peraturan perundangan yang ada sekarang ini mempersyaratkan satu perguruan tinggi itu harus setiap prodinya memiliki syarat, memiliki pertama tiap prodi itu minimal punya dosen tetap, itu harus 6 orang yang linier. Bagaimana dengan kedepannya gedung STEM itu di lokal? Gambarannya STEM ini kalau menurut angan-angan itu belum dalam bentuk master plan. Selama ini ngelawak memang belum punya master plan. Jadi hanya dulu dicerita-ceritakan saja. Artinya ketika saya duduk-duduk dengan Abah Qadir, Yai, ini mungkin kudune niku ler kali kidul gandeng. Maksudnya, ini mungkin pondok niku ini sosok ngelen dan niki sing man niku saya ngetan, mungkin sakit gandeng kali itu. Wah, pangestu mawon. Ya, ini angan-angan itu ternyata kalau kita lihat dari Man ini ke utara, kemudian kurang sedikit sudah gandeng sama Sanawiyah. Sanawiyah sudah gandeng dengan yang SMK itu. SMK itu tinggal ke selatan sedikit beberapa meter itu kan sudah tanah itu sudah ada, itu sudah hampir sampai di pesantren. Kiai Jamal bahkan kemarin beliau menyediakan tanah itu kalau nanti bisa dibangun. Saya akan berupaya untuk berhubungan. Mudah-mudahan program ini masih ada. Dari Menteri Perumahan Rakyat itu kan ada rusunawa. Di beberapa pesantren itu mendapatkan program rusunawa, rumah susun ini yang kalau di Nganjuk saya belum pernah melihat ada, tapi di Caruban ada. Kemudian pesantren di Bumi Selawat Sidoarjo itu ada juga. Jadi ini sesuatu yang sangat mungkin. Tanahnya ada, tinggal kita mau menghubungi apa tidak. Kemudian itu dari sisi hubungannya. Tapi kalau kampusnya, kampus ini kan peletakan batu pertama sudah dilakukan oleh Menteri Tenaga Kerja dulu, Pak Muhyiddin Iskandar. Dan alhamdulillah sudah kerjasama dengan SMK sudah dibangun 2 unit, masing-masing 2 lokal. Tapi kita belum bisa menempati karena memang kita masih belum begitu memerlukan. Tapi insya Allah pada tahun 2014 ini kita bisa mengerjakan. Amin, ya, Pak. Karena di proposal kita ini sudah ada yang masuk ke beberapa kementerian yang kemungkinan besar itu nanti bisa direalisasi. Kalau nilainya itu ada 1,5 miliar, ya insya Allah kita sudah bisa membuat gedung 2 lantai. Mudah-mudahan bisa terrealisasi. Itu dari sisi gedungnya. Kalau cita-cita saya kemarin dalam waktu dekat itu sebenarnya sangat
apa itu namanya, kan ideal sekali di mana dalam mendukung perkuliahan ini lokal-lokal yang ada ini diberi LCD, tapi ternyata dananya belum memadai ya, mohon maaf itu belum bisa terrealisasi sepenuhnya, tetapi paling tidak cita-cita itu sudah mengarah dan sudah sebagian terrealisasi walaupun belum semuanya. Ali Syariati, seorang sosiolog Islam, itu menulis buku yang salah satu isinya itu mengatakan kita itu sebenarnya tidak memerlukan sarjana dalam arti orang-orang yang memiliki ijazah pendidikan, tetapi yang kita perlukan itu adalah cendekiawan. Apa bedanya? Apa bedanya sarjana dengan cendekiawan? Sarjana itu adalah orang yang memiliki ijazah resmi sebagai bukti punya kemampuan teknis, ilmu pengetahuan di dalam bidang-bidang tertentu. Misalnya saudara hari ini dapat ijazah sarjana ekonomi syariah, itu saudara berarti punya ilmu tentang itu dan bisa dipertanggungjawabkan secara akademik bahwa saudara punya ilmu tentang itu. Saya sarjana hukum, saya punya ijazah sarjana hukum, bisa dipertanggungjawabkan ilmu saya bahwa saya mengerti ilmu hukum. Tetapi pada status kesarjanaan itu ada yang hilang, bahwa sarjana itu hanya bukti secara kertas ijazah membuktikan bahwa seseorang itu pandai karena sudah dididik berdasar tahapan-tahapan tertentu dan mempunyai ijazah. Ini satu. Yang hilang apa? Yang hilang pada konsep sarjana itu bahwa sarjana itu tidak menyertakan hati. Sarjana itu mengandalkan kepada yang otak, tetapi tidak punya kecerdasan hati. Artinya apa? Kalau hanya sarjana saja, biasanya orang itu dipertanyakan akhlaknya. Oleh sebab itu, saudara, yang menjadi sarjana itu dituntut untuk sekaligus menjadi cendekiawan. Jangan cukup menjadi sarjana. Saudara keluar dari gedung itu nanti, gedung ini nanti, saudara bisa mengatakan saya sarjana yang cendekiawan. Rata-rata mahasiswa STAIM itu kurang percaya diri. Kurang percaya diri. Ya, itu problemnya di sana. Sebenarnya kalau mereka itu mau mempercayai dirinya, sebenarnya selesai masalahnya. Contohnya Jadi, Pak, mungkin bisa diberikan. Ya, contohnya begini, bahwa yang saya hadapi ini insya Allah saya bisa. Nah, mengatakan insya Allah saya bisa itu mahasiswa ragu-ragu. Atas waktunya. Jadi pesan saya supaya mahasiswa ini kreatif, dinamis, proaktif, dan berani. Hati mantap telah memilih STAIM sebagai lembaga untuk belajar. Untuk para mahasiswa, terutama mahasiswa baru atau yang akan menjadi mahasiswa, bahkan sesudah menjadi mahasiswa, satu, carilah ilmu sesuai dengan pesan Imam Ghazali, karena liridhoillah atau lillahi ta'ala, hanya mencari ridho Allah ta'ala. Yang kedua, jangan sampai terpancing dengan apapun ya, karena apa? Mencari ilmu itu tidak hanya sebatas pada
sekolah formal, non formal juga ada. Maka dari itu giat-giatlah selalu belajar baik di kampus maupun di luar kampus. Sedangkan yang ketiga, saya berharap hak dan kewajiban itu selalu diseimbangkan. STAIM tidak pernah menekan tentang keuangan, tapi STAIM mengajarkan kesadaran para mahasiswa untuk menjalankan kewajibannya dan berhak menuntut haknya. Bagaimana menurut Abah harapan STAIM ke depan itu bagaimana, Abah? Ya, STAIM adalah kepanjangan tangan dari pondok pesantren, sehingga demikian tujuannya tidak lepas dari tujuan pondok pesantren, yaitu pengembangan agama Islam sesuai dengan zamannya. Oleh karena demikian maka STAIM berbeda dengan STAIM dulu adalah namanya sebelum ini tahun 51, 52, 53 sudah ada namanya surat perguruan Ittikhal Mubalighin. Ya, maafnya begitu. Pada waktu itu bentuknya, coraknya, wujudnya masih salafiyah. Tapi untuk STAIM sudah berbeda. 36 itu menjadi pegawai negeri pada waktu yang pertama. Oleh karena demikian maka pesantren dengan tangan di kanannya yaitu STAIM menjadi lebih besar lagi. Karena apa? Pemerintah menghargai dengan mengangkat pegawai negeri untuk daerah Nganjuk, untuk daerah Jombang, untuk Malang dan sebagainya. Oleh karena demikian maka angen-angen saya menjadi pudar. Angen-angen sopo sing sekolah kuwi besok, ternyata tidak. Harapan saya STAIM bisa berkembang dengan lebih luas lagi, maksudnya lebih banyak lagi, sehingga dengan demikian tujuan pesantren mengembangkan agama Islam lebih cepat begitu. Mahasiswa menjadi dosen, menjadi alumni yang bisa memegang kepada keilmuan dan pengembangan. Sekarang orang Islam itu dituntut kepada kebutuhan, pengembangan dan amal soleh. Sehingga demikian anak dari STAIM harapannya bisa menunjukkan jati dirinya sebagai warga STAIM, jati dirinya sebagai warga pondok, jati dirinya sebagai pengembang ilmu. Dengan demikian maka anak pondok itu berbudi luhur, berilmu tinggi, berakhlak mulia dan sebagainya. Menurut sahabat di sini tuh fasilitas perpustakaannya seperti apa? Menurut saya itu sudah baik karena banyak buku yang terdapat di perpustakaan ini. Sudah memadai ya, sudah melengkapi kebutuhan sahabat untuk mencari sumber-sumber dari mata kuliah? Sudah. Tetap semangat ya sahabat ya, ya. Lanjutkan diskusinya. Ya, kondisi awal perpustakaannya itu dan sekarang gimana? Ya, kalau pertama itu bukunya itu
cuma apa itu kulit dari besar-besar dikumpulkan ya satu ya dua, kemudian lama-lama itu apa itu dimusyawarahkan untuk mendapatkan buku itu dari membeli pertama di Kediri, kemudian di Malang, yang terakhir ini belinya di Jogja. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadan Winner takes all. It's the thrill of one more kill, the last one to fall. Who never sacrifice their will. Don't ever look back on the world closing in. Beyond the attack with your wings on the wind. All the things will begin. And it's sweet, sweet, sweet victory. And it's ours for the taking. It's ours for the fight. And it's sweet, 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 sweet victory. And the one is last to fall. The winner takes all. You don't win no silver. You only lose the gold. You push with a fever. Oh, your time keeps going on against all the odds.